Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Jejak Macan Sukowati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini tetap berkarya. Tetap semangat, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba. Berjumpa kembali dengan Tapak Jejak Macan Sukowati. Kali ini cerita mistis tanpa rekayasa, cerita pribadi fakta. Berikut ceritanya. Pada saat itu kurang lebih terjadi pada tahun 2019 awal, di mana saya sebagai salah satu tim potensi SAR di area lereng Gunung Lawu, kami mengagendakan untuk bersih gunung, yang saat itu memang kami memilih Gunung Lawu jalur Cemoro Sewu, dikarenakan menurut informasi banyak sampah di jalur tersebut. Kami segera menjadwalkan hari itu, tepatnya hari Sabtu pagi. Saya dan satu rekan berangkat, kawan-kawan yang lain menyusul. Kami berangkat 2 personil. Hari Sabtu target kami adalah Hargodalam. Rencana kami bermalam di warung Mbok Yem, dan pagi kita baru penyisiran untuk pembersihan sampah. Dari perjalanan dari base camp ke pos 1, cuaca cerah, aman terkendali, dan belum begitu banyak pendaki. Kemudian kami melanjutkan perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Karena kami santai, kami memang sembari rekreasi, tapi rekreasi bermanfaat. Jadi kami tidak ada target untuk buru-buru ke puncak. Sampailah kami di pos 2. Kami ngopi, makan, kemudian kami sempat tertidur entah berapa jam. Kami tidak menghitung estimasi waktu saat itu, karena kami sekali lagi kami santai di situ, tidak terburu-buru. Kami tidur di pos 2. Kan di pos 2 jalur Cemoro Sewu ada warung di situ. Bangun, kami merokok dulu, kemudian melanjutkan perjalanan ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 cuaca masih cerah, meskipun sedikit berkabut, tetapi cerah. Kami mulai perjalanan. Baru sampai pertengahan, kurang lebih pertengahan antara pos 2 dan pos 3, tiba-tiba hujan tanpa ada gerimis, tanpa mendung. Kami mengira mungkin hanya kabut, memang ada sedikit kabut, tapi tidak begitu tebal. Kami tetap melanjutkan, kami pasang ponco, karena dari awal kami sudah packing basah, kami selalu packing basah. Kami melanjutkan perjalanan kembali. Dikarenakan trek jalur Cemoro Sewu ini berbatu, jadi meskipun hujan lebat,
medannya tidak becek, sedikit berbeda dengan jalur-jalur yang lain. Akhirnya kami jalan terus sampailah kami di pos 3. Ternyata sampai di pos 3 shelter sudah penuh dengan pendaki yang usianya rata-rata, kalau perkiraan saya SMP lah, anak-anak SMP itu atau anak-anak pramuka gitu ya. Karena shelter penuh, akhirnya kami berinisiatif membuat shelter darurat. Karena saya membawa flysheet dan parakot, juga cooking set pastinya, perlengkapan masak lengkap. Meskipun kami berencana nanti ke warung Mbok Yem. Nah, setelah shelter jadi, kami mulai menyalakan kompor, kami membuat kopi. Terus kemudian kami memasak mie pada saat itu yang instan, yang cepat ya. Karena memang kami berencana tidak break lama di pos 3. Oke, kami sembari ngobrol, tapi memang pada saat itu intensitas hujan ini mulai menjadi badai, mulai lebat dan jadi badai di situ. Nah, air, teman-teman mungkin bisa membayangkan ya, air di pos 3 Gunung Lawu kurang lebih ketinggian 2000 lebih, yang jalur Cemoro Sewu itu sangat dingin, mungkin seperti es. Bagaimana jika itu terus-menerus menerpa kulit-kulit kita? Kalau saya dan teman aman, tetapi saya melihat shelter itu ada beberapa atap yang bocor. Padahal di shelter sendiri itu penuh. Saya lihat mereka bahkan nggak bisa selonjor kaki. Jadi semua kaki mereka ditekuk. Dan banyak juga yang masih pakai jas hujan, masih pakai ponco. Tak lama berselang, apa yang kami takutkan itu terjadi. Ada sebuah teriakan yang datangnya dari shelter. Akhirnya pada saat itu kami masih memasak, teman memasak, saya ke shelter karena jaraknya tidak begitu jauh. Kami masih di lingkup pos 3, tidak begitu jauh. Saya ke shelter, saya cek. Ternyata temannya bilang setelah saya tanya, "Kenapa mas? Kesurupan mas?" Nah, gitu. Saya masuk shelter, saya cek, ternyata hipotermia. Jadi mulai berhalusinasi. Di sini kalau orang yang kurang paham mengenai hipotermia adalah hilangnya kalor tubuh. Memang tahapan-tahapan atau fasenya ini salah satunya adalah halusinasi. Kalau orang nggak ngerti, mungkin dipikirnya ini kesurupan atau kerasukan. Padahal itu adalah sebuah fase dari hipotermia. Kemudian saya cek, ternyata memang basah semua, dan rombongan itu bajunya basah semua. Dengan saya cek, saya tanya ke rombongannya, ada baju kering enggak? Mereka enggak ada, yang baju mereka basah semua, dan mereka tidak membawa keril. Mereka hanya membawa depek dan tidak packing basah. Otomatis
Ketika hujan, baju ganti mereka basah semua. Saya tanya ke rombongan pendaki yang lain, karena di situ tidak hanya satu rombongan, tapi banyak rombongan yang memang betul-betul menumpuk di situ. Saya tanya, ada yang bawa flashlight tidak? Ada yang bawa baju kering tidak? Akhirnya ada. Saya pinjam flashlight untuk membuat seperti bilik pos 3, shelter pos 3 saya tutup dengan flashlight agar supaya angin tidak masuk ke dalam shelter. Saya tutup, terus kemudian yang tadi hipo kami evakuasi, ganti baju kering. Terus kemudian kami buat perapian darurat, karena memang kami tidak bisa membuat perapian dari kayu, karena kayu di situ basah semua. Maka yang membawa kompor untuk dinyalakan kompornya. Tak cukup hanya di situ. Tadi ada 2 korban hipo sudah terkondisi, tak cukup hanya di situ. Ada lagi 1 jatuh, ada 3, terus kemudian jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Hipotermia massal. Dalam hati saya berprinsip semua harus selamat, semua harus aman terkendali. Bagaimana caranya? Saya membuat tim bagi rombongan-rombongan lain yang sudah cukup dewasa. Saya minta bantuan mereka untuk membantu mengevakuasi, menangani teman-teman pendaki yang sedang hipotermia ini. Alhamdulillah, semua bergerak, semua berusaha bersama-sama, meskipun memang kapasitas shelter enggak betul-betul penuh saat itu. Bahkan saya pun basah kuyup, padahal dingin sekali. Sudah gemetar saya sendiri. Tapi semangat juang untuk menyelamatkan teman-teman pendaki ini mengalahkan semua hal. Bentuk tim, akhirnya saya minta bantuan, semua sudah terkondisi. Tidak hanya cukup di situ, tidak hanya hipo, karena teman-teman yang tidak bisa selonjor, akhirnya kaki mereka kram. Ini permasalahan baru. Akhirnya ketika tenda sudah jadi, saya evakuasi ke tenda beberapa, agar supaya mengurangi kapasitas di shelter pos 3. Sudah mulai kondusif, badai juga sudah mulai reda, intensitas hujan mulai turun. Kurang lebih jam 9 malam, padahal dari sore sampai malam, sampai 9 malam kita disibukkan dengan evakuasi para pendaki gunung yang belum memahami aturan main mendaki gunung. Kurang lebih jam 9 malam sudah kondusif. Akhirnya kami beristirahat. Betul-betul malam itu tidak ada canda tawa, tidak ada perbincangan, semuanya hening, tertidur, semuanya hening. Mungkin bagi saya sendiri, dalam hati saya berkata,
nyawa balen atau bahasanya nyawa yang tidak jadi diambil. Saya bersyukur, sujud syukur, dan saat itu shelter darurat saya atau flashlight saya atau tenda saya suruh pakai teman-teman pendaki ini. Saya tidur di shelter pos 3, tidak masalah. Kemudian malam berlalu, pagi pun datang. Bangun, semua sudah sehat. Saya tanya, sudah fit? Fit mas, sudah fit? Fit, semua sudah bagus. Kami memasak. Akhirnya kami menjadi seperti sebuah keluarga yang kenal jadi yang tidak kenal jadi kenal, yang awalnya acuh tak acuh menjadi respect karena kejadian ini. Nah, hal mistis yang terkandung di sini adalah antara percaya dan tidak percaya. Yang hujan itu hanya pos 3. Teman-teman yang nyusul saya, mereka standby di pos 2. Di pos 2 cerah, hanya pos 3. Itu pagi harinya teman-teman yang dari pos 2 nyusul ke atas dan kami bertemu di pos 3. Teman-teman mengira saya sudah di Hargodalam, padahal saya masih di pos 3. Saat tanya kok iso badai gede, di pos 2 cerah, enggak hujan, memang enggak hujan, hanya di pos 3 saja. Percaya tidak percaya. Kemudian setelah suasana pagi itu cair, ada salah satu rombongan, dia ulang tahun. Dan ternyata dia membawa ingkung atau ayam panggang dari bawah, yang mungkin rencana nggak tahu mau dimakan di puncak atau bagaimana, nggak tahu. Dari situ saya akhirnya seperti mendapatkan jawaban, berarti ini karena memang di Gunung Lawu pengalaman saya beberapa kali ada kejadian gara-gara ingkung atau gara-gara daging ayam, entah itu dimasak, dipanggang atau dimasak apa. Ini beberapa kali kejadian. Next cerita akan saya ceritakan mengenai ini. Lah, saya mendapatkan jawaban kenapa yang diterpa badai pos 3 hanya di pos 3, sedangkan pos 2, pos 1 cerah, bahkan gerimis pun tidak. Ini memang faktor alam, percaya tidak percaya. Ini tidak mengada-ngada, ini real, ada saksi hidup. Saya juga tidak memberikan masukan ke rombongan tersebut karena ingkung atau ayam panggang yang dia bawa tadi dibagi-bagikan, dan sembari menyampaikan hari ini saya ulang tahun dengan tanpa rasa bersalah sama sekali. Ya mungkin karena dia dari luar kota, dia tidak paham kearifan lokal atau pantangan-pantangan di Gunung Lawu, seperti itu.
Dari situlah saya selalu mengingat, saya menyampaikan itu, saya bagi saya itu adalah sebuah tragedi karena sekali lagi nyawa balen. Saya tidak menyalahkan pendaki yang membawa ingkung, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi sebagai pembelajaran kita semua, yang pertama adalah sebelum kita naik gunung, kita harus tahu betul kearifan lokal, aturan gunung tersebut. Yang pertama, yang kedua, kita harus tahu betul mengenai manajemen, kemudian peralatan dan perbekalan apa saja yang harus kita bawa agar supaya kita selamat. Karena tujuan sebuah perjalanan adalah pulang ke rumah dengan selamat. Terima kasih sudah mendengarkan. Alhamdulillah, semua pendaki yang di pos 3 pada hari itu semuanya selamat. Dan saya sampaikan untuk turun tidak usah naik ke puncak, dan semuanya turun sampai base camp dengan selamat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share channel ini agar supaya tetap berkarya, tetap berkembang, dan bisa memberikan edukasi positif untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Salam lestari. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.